Semangat pagi semua. Inilah materi lengkap tentang keamanan dan kesehatan kerja berdasarkan kurikulum 2013 K13, revisi 2017 per 2018. Materi ini merupakan bagian dari mata pelajaran komputer dan jaringan dasar SMK jurusan TKJ kelas 10 semester 1. Materi K3LH ini mencakup 4 pembahasan secara detail yaitu, dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja, hukum keselamatan dan kesehatan kerja, praktek keselamatan dan kesehatan kerja, mengatur merapikan area tempat kerja. 1. Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan berasal dari kata dasar selamat. Selamat diartikan terhindar dari bahaya, tidak mendapat gangguan, sehat tidak kurang suatu apapun. Menurut WJS Purwadarminta, keselamatan diartikan keadaan perihal terhindar dari bahaya, tidak mendapat gangguan, sehat tidak kurang suatu apapun. Pekerja terkadang tidak merasa bahwa keselamatan dan kecelakaan itu saling bersinggungan. Di dalam bekerja harus selalu berpikir bagaimana kita dapat mengantisipasi agar dapat mengurangi resiko kecelakaan. Lakukanlah sesuatu dengan mengharapkan keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan harus sesuai dengan standar operasional prosedur, SOP. Keselamatan dalam menangani bahaya, resiko harus sesuai dengan SOP. Keselamatan dalam penggunaan peralatan dan melakukan suatu pekerjaan dengan keadaan sehat. Keselamatan kerja dalam bahasa Inggris adalah work safety, mempunyai fungsi mencegah kecelakaan di tempat tenaga kerja melakukan pekerjaan. UU tanggal 19 November 1969 Pasal 1 Ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. UU Nomor 1 tanggal 12 Januari tahun 1970 Pasal 2 tentang keselamatan kerja. Keselamatan kerja dalam segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air serta di udara, yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Kesehatan berasal dari kata sehat. Sehat menurut World Health Organization, WHO. Health is state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease and infirmity. Sehat menurut Hanlon mencakup keadaan pada diri seseorang secara menyeluruh untuk tetap mempunyai kemampuan melakukan tugas fisiologis maupun psikologis penuh. UU Nomor 2 Tahun 1960, tentang pokok-pokok kesehatan, Pasal 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud kesehatan ialah meliputi kesehatan badan, rohaniah, mental, dan sosial. Dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan-kelemahan lainnya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sehat tersebut mencakup 1. Sehat secara jasmani, dapat dilihat secara fisikal penampilan, yaitu, dapat melakukan aktivitasnya dengan baik misal makan, minum, berjalan dan bekerja. Penampilan baik misalnya cara berpakaian, berbicara, dapat menggunakan sarana dan prasarana kerja dengan baik sesuai aturan. 2. Sehat secara mental, rohani, dapat dilihat dari bagaimana seseorang yaitu, menentukan prioritas dengan memilah-milah yang benar dan berguna dalam kehidupan, menghargai dan memberi hadiah diri sendiri atas tindakan, sikap, dan pikiran yang positif, menjalankan hidup kerohanian dengan teratur, mengasihi sesama dengan memberi bantuan dalam bentuk nasihat moral, material, berpikir ke depan dan mengantisipasi bagaimana cara menghadapi kesulitan, berbagi pengalaman dan masalah dengan keluarga, teman, mengembangkan jaringan sosial, kekeluargaan. 3. Sehat secara sosial, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, urbanisasi, pengaruh kelas sosial, perbedaan ras, latar belakang etnik, kekuatan politis, ekonomi. Setiap orang dituntut untuk dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian masing-masing. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah melindungi para pekerja dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi akibat kecerobohan pekerja. Siswa memelihara kesehatan para pekerja. Siswa untuk memperoleh hasil pekerjaan yang optimal, mengurangi angka sakit, angka kematian di antara pekerja, mencegah timbulnya penyakit menular dan penyakit-penyakit lain yang diakibatkan oleh sesama pekerja, membina dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah melindungi para pekerja dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi akibat kecerobohan pekerja. Siswa memelihara kesehatan para pekerja. Siswa untuk memperoleh hasil pekerjaan yang optimal, mengurangi angka sakit, angka kematian di antara pekerja, mencegah timbulnya penyakit menular dan penyakit-penyakit lain yang diakibatkan oleh sesama pekerja, membina dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Ruang lingkup keselamatan kesehatan kerja pada dasarnya ada 3 aspek yaitu, 1. Aspek pekerja, siswa kesehatan para pekerja, siswa di perusahaan, di sekolah harus dijaga dengan baik, karena untuk peningkatan kinerja sehingga menjadi tenaga yang produktif dan profesional.
Tugas dan tanggung jawab pekerja, siswa adalah mempelajari dan melaksanakan aturan dan instruksi keselamatan kerja, memberikan contoh cara kerja yang aman kepada pekerja baru, siswa yang kurang berpengalaman, menunjukkan kesiapan dan minat untuk mempelajari dan melatih diri terhadap keselamatan kerja pada setiap tugas pekerjaan-pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan dapat diselesaikan bila ada pekerja. Namun para pekerja, siswa tidak banyak berarti apabila pekerjaan yang dilaksanakan tidak diperlakukan sesuai dengan aturan, prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dan menghindarkan terjadinya kecelakaan, menjaga mutu pekerjaan, tidak menurunkan produksi, tidak merusak anggota badan, mengadakan latihan-latihan terhadap para pekerja, siswa dari dalam bidang khusus. Kecelakaan-kecelakaan itu disebabkan karena persoalan teknis dan sebagian besar disebabkan karena kelelahan. Kelelahan dapat menimbulkan efek buruk terhadap jasmani maupun rohani. Efek buruk terhadap jasmani disebut exhaustion, sedangkan efek buruk terhadap rohani disebut neurastheni. Cukup sekian materi pertama hari ini, tugasnya adalah tuliskan kesimpulan materi tersebut. Dan silahkan absen di kolom komentar, tulis nama dan kelas dan screenshot apabila sudah mengisi. Absen di kolom komentar, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih.